Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Shalom, selamat pagi saudara, selamat pagi. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama, kasih high five kanan kirinya. Katakan saya senang bertemu dengan Anda lagi. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk bersepakat kita bacakan kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur 57 ayat 8 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang saudara. 1, 2, 3. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Nyatakanlah dirimu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mendengar suaramu Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar namamu yang terbesar termulia. Tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur miliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Thank you Lord Jesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memuliakanku.
dapat melihat. Thank you Lord. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Sorak-sorai buat Sang Raja, Dia Maha Kudus, layak dipuji dan disembah. Bersuka cita hai umatnya. Hey! Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalan kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sorakan. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Umat yang dikasihinya, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amen. Besarlah namanya, kekalan kuasa-Nya. Tinggikan Dia. Berlindung dalam naungannya. Sebab Dia Allah bagi kita. Amin. Di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Syukur. Yesus Allah perkasa. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpuji rasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sebab Dia yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Tuhan telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan Hidupku yang dulu, Tuhan. aku berlomba membawa kasih-Mu Dalam dunia dalam dunia. membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang perkasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Oh, Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Engkau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia. Bawa Tuhan menyembah-Mu, meninggikan-Mu.
bersinar bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Hey! Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami proklamirkan teruskan Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Hidupku, hidupku bagimu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Bagi-Mu, bagi-Mu, bagi-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan tos kanan kirimu, siap untuk bersinar bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat masuk ke masa yang baru, bulan yang baru, yaitu memberikan influence bukan cuma di dalam keluarga, bukan cuma dalam jemaat, tetapi sekarang kepada komunitas. Rencana Tuhan, laki itu tidak simpan di dalam yaitu kotak, tetapi dimasukkan dalam adonan. Seperti saya katakan, harus engage, harus berhubungan. Dan kita melihat dalam Kisah Rasul 1:8, jelas di situ dikatakan kamu akan menerima dinamis, kuasa mengadakan mujizat. Kalau Roh Kudus atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku. Saksi seorang raja adalah seorang duta besar. Dan itu kita menerima exousia atau authority. Dan kapan itu? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. The Great Commission dimulai dengan The Great Commandment. The Great Commandment adalah untuk kita sendiri. Untuk kita dalam keluarga, keluarga inti, lalu kemudian dalam jemaat. Yaitu saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Tapi Matius 28 tentang The Great Commission berbicara tentang yaitu global. Sampai ke ujung bumi. Yang paling jauh, ada yang mengatakan paling jauh itu yaitu di Papua, saudara ya. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai Merauke dan saya percaya sebentar lagi masuk Papua Nugini. Firman Allah menunjukkan harus mulai dari Yerusalem, kota kita, komunitas kita. Saya mulai hidup pelayanan saya di kota Surabaya. Dan mulai dari satu komunitas, satu kepada komunitas yang lain. Ya maka kuasa Roh Kudus itu menjamah banyak orang. Saya ingat satu kali saya diundang yaitu ke satu perkumpulan mereka yang suka itu ngebreak istilahnya ya. Pakai radio amatir ataupun pakai saudara tahu yang dimaksudkan itu. Dan mereka semua memperkenalkan dirinya dengan call sign. Ada Yankee Bravo, Yankee Charlie. Dan waktu ketemu saya kenalkan diri saya Alfa Romeo. Mereka tanya apa itu Alfa Romeo? Anak raja, amen. Dan dari situ mulailah pertanyaan, mereka ketawa, tapi saya mulai memperkenalkan. Kamu bisa diadopsi oleh raja di atas segala raja. Saudara, dimulai dari situ dan saya juga datang dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Mulai Yerusalem,
Lalu Yudea itu regional. Samaria itu lintas daerah, sudah. Bahkan di Samaria kita tahu mereka cuma percaya 5 kitab Taurat. Lumayan kan? Ada banyak daripada kita di luar sana, tetangga kita punya Taurat-Taurat mereka sendiri. Dan saudaraku, kemudian sampai ujung bumi. Yang sama sekali bukan bahasa kita, bukan budaya kita. Tetapi harus mulai dari Yerusalem. Saya ingat satu kali saya pergi ke satu rumah, saya pernah saksikan. Dan rumah itu pusat perdukunan, saudara. Ketika sampai di sana, saya berhubungan langsung ataupun bertemu dengan dukunnya. Dukunnya bertobat. Seluruh perdukunan murid-muridnya itu pada bertobat dibaptis. Dan tempat itu menjadi persekutuan doa. Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari rumah saya. Kemudian teman-teman saya, dan itu kota itu di Bandung, saudara ya. Itu mulai lintas daerah, bukan lagi Jawa Timur. Tetapi Tuhan, rencana Tuhan membawa kita sekarang sampai kepada daerah-daerah yang baru. 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu saya ada di Dobo, di Kepulauan Aru. Dan tempat itu belum pernah saya injak untuk menggenapi janji saya pada Tuhan. Wherever you send me, I will go. Sebab otoritas dan kuasa ini tidak untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Jadilah saudaraku saluran kuasa Tuhan. Pakai otoritasnya untuk memuliakan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan
pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri bersama saudara. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Kami ada di sini Tuhan karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ini ungkapan cinta kami, syukur kami Tuhan. Bahwa kami lebih dalam dan melekat di hati-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Makasih Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Thank you Lord. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku
lebih dalam lagi kami ingin Kau Tuhan. Bahkan emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami mau Engkau, kami mau Yesus, satu-satunya Allah. Thank you Lord, thank you Lord. Kasih Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku Yes Lord, yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah kami Tuhan, kami bawa hati, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bagaimanapun kami boleh ada di sini, dengan segala keberadaan kami, Tuhan, Engkau lihat kami yang datang dengan lelah, yang datang dengan masalah, yang datang dengan persoalan, yang datang untuk mendapatkan pimpinan dan keputusan. Untuk apa? Untuk kami ambil pada saat ini. Kami tolonglah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Bicaralah kepada kami. Roh Kudus, urapi kami saat ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan pada jalan-Mu. Kami boleh ambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami sudah berjalan salah, bawa kami kembali kepadamu. Mari Roh Kudus, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Ya, silakan saudara duduk kembali. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Mungkin berulang-ulang sudah kita dengar. Tapi biasanya kalau 1-2 kali akan lewat atau orang bisa lupa. Tapi berulang-ulang diucapkan, didengar, direnungkan. Itu akan menjadi satu keputusan, kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana tema bulan ini dari Galatia
pasal 6 ayat yang ke-10. Pemimpin yang bawa pengaruh di dalam gereja. Ini tema bulan ini, saudara. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan, katakan sama-sama dengan saya, kesempatan 1, 2, 3, kesempatan, satu kali lagi, kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesempatan itu waktu yang diberikan pada kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, biar ini menjadi kita perhatikan baik-baik. Pasti ada kesempatan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Misalnya kesempatan dalam rumah tangga, kesempatan buat anak-anak saudara yang masih studi, kesempatan di dalam pekerjaan, kesempatan dalam pelayanan, itu terbuka di hadapan kita. Tapi apakah kita mau ambil kesempatan itu untuk melakukan perbuatan baik buat semua orang yang bertemu dengan kita, dan khusus untuk orang-orang seiman yang dekat dengan kita. Selalu terbuka kesempatan. Tapi kita apa? Kita mau meraih, kita mau ambil kesempatan itu untuk melakukan perbuatan baik, perhatian, kasih, ramah tamah terhadap orang lain. Oleh sebab itu kita akan belajar, saudaraku sekalian, dari kehidupan Aquila dan Priscilla, suami istri. Di dalam Kisah Rasul 18 mengatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kalau kita lihat ada Aquila dan Priscilla, ada Paulus di situ. Aquila dan Priscilla ini saudara suami istri. Kurang lebih ada 7 kali dalam Alkitab disebut nama mereka berdua. Kadang Aquila di depan, kadang Priscilla di depan. Aquila, Priscilla, Priscilla, Aquila. Di kitab Roma, di kitab Kisah Rasul, di kitab Timotius, nama itu disebut, saudaraku sekalian. Nah, yang kita mau belajar lihat sama-sama, bagaimana kehidupan keluarga mereka. Itu nomor 1. Untuk punya pengaruh di luar, saudaraku sekalian, di dalam jemaat, di tempat pekerjaan, pengaruh kehidupan keluarga itu sangat membentuk sikap kehidupan kita, sehingga saudara kita akan bawa pengaruh kehidupan keluarga ini dimanapun kita berada. Nah, kita lihat saudaraku sekalian, Aquila dan Priscilla. Kadang-kadang disebut Priscilla dan Aquila, bukan karena Aquila lebih hebat, saudara. Priscilla lebih hebat lalu dia dominan memerintah suaminya, berkuasa atas suaminya, ataupun sebaliknya. Tapi mau diceritakan, saudara, 2 orang ini, suami istri ini, menjadi teladan kehidupan pada jemaat. Karena apa, saudaraku sekalian? Kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi perhatian, membawa dampak buat orang lain. Karena mereka punya pernikahan yang setia, saling menghargai,
ramah, hormat satu dengan yang lain. Saudaraku, kadang-kadang kita lihat kalau dengan orang lain kita bisa ramah, kita bisa hormat, kita bisa berkata yang lembut, yang manis. Tapi apakah dalam rumah tangga, keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, kita masih juga bisa memperlakukan orang-orang yang ada yang dekat dengan kita perlakukan dengan sikap yang sama? Kadang-kadang jadi kasar, saudara. Kadang-kadang kita tidak lagi ada hormat satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita hanya ungkit kesalahan satu dengan yang lain. Atau kita melihat semua kekurangan satu dengan yang lain. Apakah masih ada pujian? Saudaraku sekalian, jagalah rumah tangga keluarga yang Tuhan percayakan pada saya dan saudara. Perhatikan baik-baik. Karena dari situ, saudara, ada kekuatan dasar untuk anak-anak yang ada di sekeliling hidup kita. Saya tidak bilang tidak ada disiplin, jadi kita baik-baik saja. Kalau kemudian ada yang salah, ada yang kekurangan, lalu kita pikir gak usah kita menegur. Bukan itu maksud saya. Tetap kita menegur, tetap ada disiplin. Tapi bukan dengan kasar, bukan juga dengan kebencian, kemarahan, pelampiasan. Lalu anak-anak itu dipukul karena kita ada kebencian dan kemarahan pada pihak lain. Marah pada suami, anak-anak jadi sasaran, saudaraku. Atau sebaliknya. Jadi mereka berdua, saudara, Aquila dan Priscilla punya keluarga, rumah tangga yang betul-betul menjadi berkat buat banyak orang pada waktu itu. Karena bukan saja kelihatan, tapi tidak kelihatan pun mereka menjadi suami istri yang sama-sama pelayanan. Jadi mereka dua-dua ini sama-sama pelayanan. Kalau ada Aquila, di situ pasti ada Priscilla ataupun sebaliknya. Dalam susah, dalam senang, dua orang ini bergandengan tangan. Karena kita tahu, saudara, mereka dari Roma. Nah, dari Roma itu ketika diusir atau tidak boleh tinggal di Roma oleh Kaisar Claudius, dikatakan mereka kemudian pergi ke Korintus. Dari Korintus mereka pergi ke Efesus. Dari Efesus mereka balik lagi ke Roma. Dan dua orang ini terus bersama-sama, saudaraku sekalian, dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Oleh sebab itu, mari perhatikan keluarga saudara. Jangan kita hanya baik pada orang lain, tapi dengan keluarga sendiri kita penuh dengan kekerasan dan kebencian. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi hormat. Puluhan tahun saudara menikah, masih adakah kasih atau sudah hambar? Makanya banyak terjadi, saudaraku sekalian, karena kita hanya menuntut, mengintimidasi, kita hanya melihat kekurangan. Makanya kalau di luar rumah bertemu dengan orang-orang yang sopan, orang-orang yang lembut, maka terjadilah perselingkuhan, saudaraku sekalian. Jadi jangan kita hanya salahkan karena dia selingkuh. Tapi mari juga kita lihat baik pihak istri ataupun suami. Apakah masih ada kasih dalam diri saudara? Masihkah ada pengampunan? Masih bisa menerima kekurangan, kesalahan dan mau mengampuni satu dengan yang lain? Jagalah keluarga saudara baik-baik. Silas, Paulus, Aquila dan Priscilla, saudaraku sekalian, menjadi model pada saat itu sebagai keluarga yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mereka penuh dengan urapan untuk mereka kemudian keluar dari dalam keluarga, yaitu masuk dalam bidang pekerjaan. Dalam tadi kita sudah baca bagaimana mereka ini bertemu dengan Paulus karena mereka punya pekerjaan yang sama, buat tenda. Jadi pertemuan itu membuat Paulus bisa hubungan dengan mereka. Kemudian pada akhirnya Paulus tinggal di rumah daripada Priscilla dan Aquila. Saudaraku sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Kita di gereja mungkin kalau kita
lihat jam, mungkin 3-4 jam saja di gereja. Jadi waktu di gereja itu sangat singkat. Hari Minggu 1,5 jam, 2 jam dalam gereja, sudah selesai masih omong sana sini, turun ke bawah, makan, omong sana sini 2 jam. Mungkin katakanlah 4 jam saudara. Lalu ada kegiatan-kegiatan lain lagi. Tapi waktu kita yang paling banyak sebetulnya di luar rumah, di luar gereja, ketemu dengan banyak orang, di tempat pekerjaan, di tempat kita tinggal, di sekolah, dimanapun kita berada saudaraku sekalian. Kita berada dengan banyak orang. Mungkin orang berpikir begini, saya kan belum bisa melayani. Karena pandangan kita, orang yang melayani itu orang yang ada di sini saja. Yang mimpin pujian atau orang yang pakai sound system, itu yang melayani. Jadi kalau hanya duduk begini saja, kita tidak melayani. Salah saudaraku. Keliru kalau kita berpikir begitu. Saya harap mungkin saudara bisa dengar Dr. Philip T. punya pengajaran, kita baru KLC saudaraku sekalian. Dia dokter, dia pendeta, tetapi dia juga dokter. Dan hari Minggu dia pimpin jemaat. Hari Senin sampai Sabtu dia melakukan pekerjaan sebagai dokter. Dan saudaraku sekalian, dia cerita banyak kesaksian. Dia cerita kesaksian-kesaksian bagaimana dia menjadi berkat. Tak terduga dengan orang-orang yang datang kepada dia. Sekedar hanya ingin berobat, cari tahu keadaan mereka, menolong mereka. Tapi itu kemudian menjadi sarana penginjilan dan orang-orang itu diselamatkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, di mana Anda berada? Mungkin saudara anak sekolah, masih sekolah, mahasiswa SMA atau SMP atau apa saja saudara. Di mana saudara berada, itu mimbar saudara, itu ladang pelayanan saudara. Jadi kalau saudara masih sekolah, jangan hanya lari sana lari sini, olahraga, ketawa, lalu kemudian saudara kusia makan sana makan sini, lalu selesai. Mari kita perhatikan baik-baik. Ada orang-orang di sekeliling hidup kita yang sebetulnya dalam tekanan, kehidupan keluarga berantakan. Atau mungkin keluarga mereka hampir cerai. Ada yang sakit. Saudaraku sekalian, kita berada di tempat itu. Jangan hanya acu tak acu. Jangan hanya kita pikir diri sendiri. Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Minta Roh Kudus tolong. Kadang-kadang Roh Kudus mungkin taruh dalam hati kita. Belas kasihan. Kasihan lihat dia. Kenapa mukanya murung terus? Kenapa keadaannya itu begitu? Saudaraku sekalian, sehingga lewat pertemuan dalam pekerjaan, dengan tetangga, di sekolah, kita kemudian bisa menjadi berkat buat mereka. Saya tidak berkata saudaraku sekalian, itu akan mudah terjadi. Tapi kita ciptakan suasana. Kalau mereka dalam keadaan tertekan, diam saja. Mungkin kita perlu dekati. Atau dia kerja salah-salah mungkin. Jangan kita hanya marah karena kita pemimpin. Mari kita lihat. Mungkin ada sesuatu dalam hidupnya yang perlu kita tolong. Tidak bisa kita langsung katakan, kamu harus terima Yesus. Orang itu pasti tidak terima saudara. Tapi sikap kita, perhatian kita, kasih kita kepadanya, itu akan membawa orang itu tertarik. Sampai kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang lagi tertekan, kalau orang lagi susah, kalau orang punya masalah, biasanya saudaraku sekalian, dia tidak akan tolak kalau kita tawarkan untuk mendoakan dia. Apa saya bisa mendoakan Bapak Ibu? Mungkin dia pikir, wah bagaimana ini? Enggak. Saya tidak suruh Bapak Ibu berdoa. Saya yang berdoa. Apa mau? Nah saudaraku sekalian. Biasanya orang yang punya masalah yang sudah kita omong sebelumnya atau konseling sebelumnya. Itu akan terbuka untuk minta didoakan atau kita doakan.
pada saat doa saudaraku, saya yakin minta Roh Kudus urapi sehingga saudaraku sekalian terjadi mujizat, terjadi sesuatu. Mungkin habis berdoa orang itu menangis. Mungkin habis berdoa dia tidak omong apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian orang itu kemudian berkata, saya sudah sembuh. Padahal kita doa biasa saja saudara. Pak Philip dari Malaysia cerita bagaimana dia ketemu dengan bangkir saudaraku yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Dia datang ke dokter, ke tempat Pak Dokter Philip ini, dan kemudian saudaraku sekalian sesudah omong-omong dan dia berkata, saya ini sakit di leher. Lalu sesudah dia bilang, saya akan kasih kamu obat sesudah pemeriksaan. Tetapi apakah kamu mau saya doakan? Orang kalau lagi sakit saudaraku, lagi punya masalah, pasti tidak akan tolak didoakan. Oh ya, tapi saya nggak percaya begitu-begitu. Nggak apa-apa, saya doakan. Dan begitu selesai berdoa saudara, orang itu pulang dan kemudian tidak ketemu lagi. Nah, seminggu kemudian orang itu panggil-panggil dia. Ketika mereka bertemu, Pak Philip ini pikir, waduh pasti terjadi sesuatu. Dia coba menghindar saudara. Tapi bangkir itu berkata, waktu kamu habis doakan saya bisa tidur, sakit leher saya itu sembuh. Dan dia katakan, apa kamu mau datang ke rumah saya? Oh bisa dia katakan, saya mau datang. Untuk apa? Saya mau minta saya tolong didoakan anak-anak saya, doakan istri saya. Tetapi juga saya akan kumpul semua keluarga saya supaya mereka juga dapat didoakan. Dari situ saudaraku, keluarga besar bertobat, bangkir-bangkir di teman-temannya dia, kemudian dia injili dan mereka pun jadi bertobat. Saudara perhatikan, sepele atau keadaan kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan itu kelihatannya seperti biasa. Tapi karena ada kuasa dan urapan Roh Kudus saudara, terjadi mujizat dan orang diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku sekalian. Sebab itu perhatikan baik-baik, lihat kesempatan yang terbuka di depan saudara. Supaya kita bisa masuk dan kita bisa jangkau orang-orang di sekitar kita. Dan mereka kemudian datang kepada Yesus Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak perlu omong. Kita tidak perlu cerita kadang-kadang. Tapi karena ada Roh Kudus, kehidupan kita diubahkan. Orang lihat hidup kita saudaraku sekalian. Orang kemudian tertarik. Kok dia beda? Rasanya seperti dia tidak ada masalah. Mukanya itu tenang. Padahal banyak orang kalau ada persoalan kan jadi tertekan. Mukanya kusut begitu. Dari situ mereka akan bertanya, kenapa kamu tidak pernah ada masalah? Pasti kamu banyak uang ya. Saya dulu guru saudara. Jadi ada teman guru yang berkata, pasti kamu banyak uang ya. Kenapa kamu tidak pernah merengut, tidak pernah tertekan? Jadi saya berkata, iya memang saya banyak uang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup saya. Itu jadi sarana saudaraku sekalian. Orang lihat hidup saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Pasti ada perubahan. Pasti ada sesuatu saudara. Sinar kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Sehingga dimanapun engkau dan saya berada, engkau berbeda. Dan orang tertarik untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita, di tempat pekerjaan, di tetangga, ataupun teman sekolah, mereka kemudian datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka ada masalah, mereka biasanya cari saudara, minta didoakan, minta nasihat, minta pertolongan. Jadi saudara, dimanapun engkau dan saya berada, pasti ada kesempatan untuk kita menjadi berkat. Kita lihat hidup Paulus, Aquila dan Priscilla. Karena mereka teman kerja, sama-sama buat kemah, mereka kemudian tinggal bersama. Kemudian mereka Paulus ini tinggal di rumah
Aquila pada waktu itu. Dari pertemuan itu tinggal di situ saudaraku. Paulus kemudian mengajar Priscilla, mengajar Aquila saudaraku sekalian. Akhirnya mereka terima Yesus. Dan kemudian saudaraku sekalian, mereka menjadi tim yang solid. Menjadi sama-sama pelayanan. Ketika mereka dari Korintus, Paulus biarkan mereka sementara di Korintus, Paulus ke Efesus. Waktu Paulus mau pergi ke Yerusalem, kemudian Aquila dan Priscilla datang ke Efesus. Nah saudaraku sekalian, mereka dibina, dididik, diajar, dipersiapkan untuk kemudian mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, di dalam kehidupan daripada Aquila dan Priscilla, mereka teladan dalam rumah tangga, mereka jadi berkat dalam tempat pekerjaan, dan juga mereka kemudian menjadi berkat dalam pelayanan. Saudara, saya mohon diperhatikan dengan baik. Ikutlah KM. Jangan anggap itu hanya duduk-duduk omong kosong saja, buang-buang waktu, sama sekali tidak. Di situ tempat pembinaan saudara. Ajar berdoa, ajar bersaksi, ajar bawa firman. Kalau saudara lihat aser-aser yang menolong, membawa saudara ke tempat duduk, kasih salaman. Itu asal usulnya mereka berada di KM-KM. Nah lewat KM saudaraku sekalian, mereka belajar bagaimana berdoa. Biasanya saudara, permulaan itu sama sekali orang gak bisa berdoa. Sehingga ada yang gak mau lagi ikut KM karena disuruh berdoa tidak bisa. Lah orang masih baru suruh berdoa kan sulit toh saudara. Jadi kita mesti pimpin, bimbing. Sehingga biasanya saudara, saya akan bantu orang supaya bisa berdoa asal usulnya itu dengan cara. Kamu tulis saja apa yang kamu mau doakan. Wah gak berdosa, bahwa tidak. Orang tutup mata, kamu buka mata saja. Jadi waktu orang tutup mata, kamu buka mata terus kamu doa sesuai dengan apa yang kamu catat itu. Nah dari situ saudara, pelan-pelan lama-lama orang ini bisa berdoa. Kamu dengar kalau ada pemimpin GKM itu berdoa buat orang sakit bagaimana, usir setan bagaimana. Dari situ tempat dididik, diajar untuk melayani. Juga saudara bawa firman. Baru 5 menit waktu disuruh bawa firman sudah habis, hilang semua saking takutnya, keringat keluar semua saudara. Doa aja sulit apalagi mau berkhotbah saudaraku. Tapi karena terus dilatih, akhirnya jadilah pemimpin-pemimpin. Dan kalau sudah lihat gembala-gembala di satelit-satelit, itu asal usul dari KM saudaraku. Terus mereka naik, sungguh-sungguh ada di situ dan pada akhirnya mereka pimpin, mereka jadi GKM, jadi gembala sektor dan pada akhirnya jadi gembala wilayah. Jadi jangan saudara anggap tiba-tiba terjadi, itu ada proses dalam hidup ini untuk pelayanan. Tidak ada yang seketika terjadi saudaraku sekalian. Makanya saya anjurkan, di sana daftarlah, ikutlah KM. Supaya saudara bisa tumbuh bersama dalam persekutuan saudara seiman. Saling memperhatikan, mengasihi, saling mendorong, saling melatih diri satu dengan yang lain. Sehingga saudaraku sekalian, dalam hidupmu engkau akan masuk dan terus berjalan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya sungguh percaya saudaraku sekalian, kalau orang yang cinta Tuhan, diberkati Tuhan, pasti dia menjadi orang yang tahu berterima kasih. Kalau kita banyak ditolong diberkati Tuhan, jangan sampai nggak tahu diri saudara, nggak ada terima kasihnya, sombong lagi. Terima kasih dengan cara apa saudara? Bukan saja kita beri persembahan, tapi kita mau mengampuni, tapi kita juga mau melayani Tuhan sebagai bukti atau sebagai keinginan. Saya mau berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupanku. Saya mau berterima kasih. Apa yang saya bisa buat? Tuhan, pakailah hidup saya dengan semua pertolongan berkat yang Tuhan berikan pada saya. Itu dalam pelayanan saudaraku sekalian.
Kita lihat bagaimana Priscilla dan Aquila menjadi berkat dalam pelayanan. Lalu kita lihat sama-sama sikap hidup mereka. Ya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku, telah mempertaruhkan kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epnetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana perjalanan daripada Aquila dan Priscilla dalam kehidupan ini. Mereka kokoh menjadi teladan kuat dalam rumah tangga, dan kemudian mereka menjadi berkat dan mereka bertumbuh dalam pekerjaan, bertemu dengan sesama dalam pekerjaan bersama, tapi mereka juga bertumbuh dalam iman, kepercayaan, karena Paulus jadi berkat buat hidup mereka. Dan pada akhirnya saudara, kita lihat mereka masuk dalam pelayanan, menjadi gembala. Mereka menjadi gembala, membuka rumah mereka untuk menjadi tempat pelayanan, tempat tinggal, dan pada akhirnya menjadi tempat ibadah. Nah, Paulus katakan saudara, aku telah berhutang nyawa kepada mereka. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Tidak disebut apa itu saudara. Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 5, itu dikatakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus. Karam kapal, disiksa, dianiaya, dilempari batu, tidak makan, tidak minum. Banyak kali dia karam kapal. Saudaraku sekalian, begitu banyak yang penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya memberitakan Injil. Nah, tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla, mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Artinya saudaraku, mereka bisa membela, mereka bisa menyembunyikan, mereka bisa meloloskan Paulus dari bahaya-bahaya yang dia peroleh dalam pelayanan penginjilan. Dan Paulus berkata saudara, mereka telah mempertaruhkan nyawa. Bukan saja mereka pertaruhkan nyawa saudara, menyelamatkan Paulus, tetapi rumah mereka menjadi tempat pelayanan. Kalau ada orang datang ke rumah mereka, ya masa nggak dikasih makan saudara? Kalau KM paling tidak ada air putih kita sediakan. Nah apalagi kalau tidur di situ, tinggal di situ, berarti ada pengeluaran ekstra saudaraku sekalian. Saya mau berkata saudaraku, jangan pelit, jangan perhitungan. Mari bisa memberi dengan tulus. Baik itu waktu, baik itu kasih. Apa yang kita bisa lakukan saudara? Kita sudah diberkati banyak oleh Tuhan. Kalau sekedar nasi bungkus, kalau sekedar kue, kalau sekedar aqua, kalau sekedar kita buka pintu rumah kita untuk KM dan persekutuan, itu belum apa-apa saudara. Dengan hargaku dan hargamu, seharga nyawa anak Allah. Kenapa kita hitung-hitung? Kenapa kita ngomel saudara? Kenapa menggerutu? Baru keluar sedikit saja kita sudah berkata, kenapa saya tidak mendapat lebih daripada ini lagi? Kapan saya dikembalikan semua yang saya sudah beri? Saudaraku sekalian, kita sudah dapat banyak dari Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana Paulus, bagaimana Aquila dan Priscilla, mereka tidak saja buka rumah untuk orang datang dan pergi, tinggal bersama mereka. Mereka beri makan orang-orang yang tinggal dengan mereka. Mereka buka rumah mereka untuk tempat ibadah.
Jadi di mana Priscilla dan Aquila ada saudara, itu akan menjadi pos PI, menjadi tempat ibadah, menjadi tempat orang-orang bisa pulang dan pergi tidur di rumah mereka. Dan itu pengorbanan saudaraku sekalian. Pasti tidak sedikit, orang keluar masuk begitu banyak. Apalagi dalam keadaan kesulitan yang mereka alami saudaraku sekalian. Tapi mereka bekerja dengan tangan, dengan sungguh-sungguh, rajin, tulus mereka, jujur dalam bekerja. Tuhan berkati mereka dan mereka siap menjadi berkat buat banyak orang. Dan mereka mau rela menderita menyelamatkan Paulus daripada bahaya yang dia alami dalam kehidupan ini. Jadi kita lihat rumah tangga mereka jaga. Dalam pekerjaan mereka memiliki tim yang kuat dan solid, jujur, tanggung jawab. Dan dalam pelayanan mereka jadi berkat banyak saudaraku sekalian. Kita dengar tadi suara gembala saudara. Pak Gembala berkata, ingatlah di sekitar kita ada Timotius. Ada Onesimus yang perlu kita bina, yang perlu kita tolong, yang perlu kita ajari mereka untuk mereka hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Onesimus itu pencuri atau mungkin saudara melakukan kejahatan sampai harus lari ke Roma. Tapi bersama dengan Paulus dalam penjara, dia bisa diarahkan, dia bisa bertobat, kemudian dia pulang kembali kepada Filemon saudaraku sekalian. Jadi kita melihat saudara, hidupmu dan hidupku banyak kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa mendidik, menolong, memberkati orang lain dalam kehidupan ini. Saya mau bilang begini saudaraku, kalau rumah saudara terbuka untuk tempat pelayanan, tempat ibadah, tempat KM, tempat tinggal mungkin hamba-hamba Tuhan pulang dan pergi, saudara jangan anggap itu pemborosan. Sebetulnya saudaraku, dalam rumah itu anak-anak kita akan melihat pelayanan yang tanpa perkataan tapi dengan sikap. Mereka dari kecil melihat persekutuan, mereka lihat hamba Tuhan datang dan pergi, mereka lihat papa mamanya memberikan persembahan, sudah makan tidur pulang dikasih lagi uang untuk perjalanan. Saudaraku sekalian, mereka melihat hal itu. Dan dari keadaan seperti itu saudaraku sekalian, sebetulnya kita sedang mendidik benih-benih ilahi dalam kehidupan anak-anak kita dalam rumah tangga. Sehingga satu hari mereka akan berkata, saya juga mau melayani. Walaupun mungkin mereka tidak full time seperti kita, tapi di mana mereka berada, hati untuk melayani itu tetap ada saudara. Kan itu masuk dalam hidup mereka. Karena bertahun-tahun mereka lihat pekerjaan pelayanan daripada orang tuanya. Sehingga di mana saja mereka berada, mereka akan berkata, aku ada di sini karena Tuhan. Kalau orang tua saya dipakai Tuhan, aku juga mau dipakai Tuhan. Apalagi didukung, didorong oleh doa-doa orang tua pada anak-anaknya. Mereka sampai ujung bumi pun saudaraku sekalian, mereka tetap menjadi berkat. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan rumah saudara. Biar menjadi berkat besar untuk banyak orang diselamatkan. Atau kalau tidak banyak, 1-2 orang sekalipun tidak masalah saudara. Tapi orang itu akan menjangkau banyak orang untuk datang dalam kehidupan menjadi berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu kita lihat kesimpulan saudara. Tujuan hidup mereka tidak berubah, tak tergoyahkan sekalipun mereka berpindah-pindah tempat. Mereka tetap kuat dan teguh. Saya mau bilang begini saudara, pindah tempat itu dari satu tempat lalu pindah ke tempat asing yang baru itu tidak mudah, itu tidak gampang. Saya alami itu saudara, saya puluhan tahun tinggal di Surabaya
dari tahun 70 sampai dengan tahun 2000. Kemudian saya pindah di Bali karena diminta saya bantu Pak Arifin di sini. Awalnya saudara, aduh, sepi sekali. Rasanya kepingin pulang Surabaya saudara. Saking sudah tua bangka jadi malu kalau mau pulang saudara. Karena tidak punya banyak kenalan. Tidak ada lagi saudara. Maaf. Tidak ada lagi undang sana, undang sini. Sampai sini tidak ada undangan. Tidak ada pelayanan apapun saudaraku sekalian. Itu rasanya dari awan terus anjlok sampai bumi saudaraku sekalian. Itu memang tidak gampang. Sampai pada akhirnya saya tahu di mana Tuhan taruh di sini. Juga pada waktu kami diutus pergi ke pelayanan di Cina saudara. Dari tahun 98 sampai tahun 2000 waktu itu. Tidak tahu bahasa sama sekali saudaraku sekalian. Jadi kalau orang ngomong haho-haho, kalau nggak ada penterjemah betul-betul kita nggak mengerti apa yang mereka omong saudaraku. Sehingga pada waktu saya di sana, saya ini kepingin pulang ke Indonesia saudara loh. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, kalau kau tidak cinta bangsa ini, kau tidak bisa buat sesuatu di antara bangsa ini. Bagaimana bisa cinta saudara? Kebudayaan mereka beda, kasar kalau omong itu. Agak jorok sedikit begitu saudara. Aduh, sangat berbeda dengan kita. Saya menyesal sekali sampai di sana sebetulnya. Tapi karena Tuhan berkata begitu, saya lalu mulai berubah saudara. Saya lalu berdoa, Tuhan, saya cinta bangsa ini. Saya cinta, tiap hari saya doa cinta bangsa ini. Sekalipun kadang-kadang makan gigi. Cinta bangsa ini karena saya jengkel saudara lihat mereka. Yang sulit sekali diberitahu. Mereka tidak berubah dalam sikap atau kebudayaan mereka. Tapi pada akhirnya saya bisa berubah mencintai mereka. Kami bisa buka 7 KM di sana. Dari 3 hari di Shenzhen. 4 hari di Shenzhen, 3 hari di Guangzhou. Itu terus tiap minggu saudara, bolak-balik begitu. Dan pada akhirnya kami ditaruh di Hainan. Di salah satu desa namanya Nata. Itu tempat orang Indonesia yang pergi ke situ. Aduh saudaraku sekalian, naik sepeda motor. Gelap buta, gelap saudaraku sekalian. Pada saat itu kita rasanya, aduh bagaimana bisa jalan, bisa tubruk sana sini nanti. Tapi saudaraku, kalau Tuhan taruh kita di satu tempat mungkin asing, tidak menyenangkan. Mari minta pada Tuhan supaya hati kita punya hati yang rela, punya hati yang mau taat, punya hati yang mau menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Dari Roma, Aquila dan Priscilla datang ke Korintus. Bukan karena mereka mau, karena diusir saudara. Di Korintus mereka kemudian ketemu dengan Paulus. Dan mereka dapat berkat menjadi hamba Tuhan. Dari Korintus mereka pergi ke Efesus. Karena Paulus mesti pergi tempat lain. Mereka melayani di Efesus. Dari Efesus mereka kembali lagi ke Roma saudaraku sekalian. Maka pasal Roma 16 tadi itu salam buat Priscilla dan Aquila di Roma. Mereka buka jemaat di sana. Di mana saja mereka berada saudara. Mereka bisa diberkat buat banyak orang. Sehingga banyak orang diselamatkan. Dan mereka bisa buka jemaat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian. Mari kita perhatikan. Jaga hubungan dalam keluarga. Jangan jaga hubungan persaudaraan dalam Kristus. Jaga hubungan dalam pekerjaan. Membuka rumah. Sehingga lewat rumahmu, hidupmu, keluargamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan. Ya, kita mau menyanyi satu lagu. Ya,
Kalau kita buka mata, lihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, saudaraku. Begitu banyak Dia kerjakan. Baik, kita sungguh ucap terima kasih. Semua yang baik Dia buat hidup saya dan saudara. Bila ku buka mataku Dan lihat wajah-Mu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Ya, tolong kami Tuhan. Dari semua yang ku kenal, Berikan kami hati merindukan Engkau. tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Bila ku buka mataku, Lihat apa yang dan Tuhan sudah lihat buat dalam wajah-Mu, hidupmu. ku terkagu. Bila Mari ku tahu lihat berterima kasih, hidupku saudara. dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupmu, hidupku. Semua yang baik Itu dalam hidupku, Semua karya Tuhan. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Saya minta bapak-bapak saja menyanyi, ibu-ibu berdoa, supaya kamu bisa mengerti betapa kasih Tuhan. Lihat wajah. Mari tahu bersyukur, saudaraku. Terima kasih. Semua yang baik Tuhan kerjakan buat hidupku dan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang yang tahu berterima kasih. Mau mengembalikan, mau memberi hidup kami sebagai tanda terima kasih. Wanita saja menyanyi, bapak-bapak berdoa. Ingin mengenal-Mu, Tuhan, Bapak-bapak berdoa. dari semua yang ku kenal. Lepaskan semua kesombongan, percaya diri, mengandalkan diri. Kasih yang melebihi-Mu.
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami kagum, terpesona. Orang jahat, orang busuk, orang jelek Kau selamatkan tanpa bayar. Kau angkat kami menjadi anak kesayangan-Mu. Kau pakai kami dalam pelayanan. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bahkan kadang-kadang kami masih ngomel, kami menggerutu, kami marah karena kami tidak dihargai, kami tidak diterima. Karena kami tidak bebas dari segala keadaan yang kami alami. Kami berdoa saat ini, tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap seperti Engkau yang terjadi dalam Aquila dan Priscilla. Mereka pindah tempat dengan rela. Mereka buka rumah dengan hati terbuka. Mereka masuk dalam pekerjaan, bertemu dengan macam apapun juga. Mereka selalu ramah tamah. Dan mereka menyedot, menarik banyak orang. Sehingga rumah mereka menjadi tempat pelayanan, tempat gereja. Dan mereka mau menderita sekalipun dengan apapun yang mereka alami. Tuhan Yesus, jadikan kami Aquila, Priscilla, Paulus seperti yang Tuhan mau. Sehingga banyak Onesimus, Timotius lewat hidup kami yang boleh dipersiapkan, menggantikan kami, dipersiapkan untuk hidup di dalam kerajaan yang penuh dengan kemenangan, kuasa dan urapan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sudah berkeluarga. Suami, istri, anak yang sudah punya keluarga. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara suami istri, pegang tangan istri dan suami saudara. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan terangkat. Mungkin suami tidak ada saat ini. Mungkin istri tidak ada di sini. Tapi Tuhan, tangan yang terangkat. Engkau lihat mereka mau berkata kepadamu Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga-keluarga mereka. Biarlah semua rumah tangga dan keluarga, suami, istri, anak-anak dalam keluarga ini menjadi keluarga yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan keluarga menjadi keluarga yang luar biasa diberkati Tuhan. Berkati, urapi Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun dalam rumah tangga mereka. Kalaupun ada jalan yang salah, kalaupun kami banyak kekurangan, kelemahan, Tuhan dengar doa kami. Kami mau raih kesempatan ini untuk berkata kepadamu, ubahkan kami. Ubahkan kami Tuhan, untuk kami menjadi keluarga yang mempermuliakan Engkau. Turunkan tangan saudara. Saudara yang ada di sekolah-sekolah, saudara yang masih sekolah SMP, SMA ataupun mahasiswa, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang masih muda belia Tuhan, yang mungkin tidak tahu bagaimana cara pelayanan. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, di mana mereka berada, urapi mereka. Jadikan mereka kesaksian, jadikan mereka berkat, teguhkan hati mereka untuk mereka sadar di mana mereka berada. Mereka menjadi kesaksian, menjadi duta kerajaan Allah, menjadi orang yang dipersiapkan menjangkau jiwa-jiwa di sekolah-sekolah, di tempat kami berada.
Saya mau minta juga saudara yang ada di tempat pekerjaan, angkat tangan saudara. Yang tadi sekolah, turunkan tangan saudara. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara bekerja, apa yang sedang saudara kerjakan, perhatikan baik-baik. Pada saat ini kau ada di situ, itu mimbarmu, itu gerejamu, itu pelayananmu. Urapilah kami Tuhan, urapi semua pekerja-pekerja, pengusaha, orang yang ada dalam tempat pekerjaan. Hamba percaya mereka berbeda karena pengurapan Roh Kudus, sehingga di mana mereka berada, mereka bawa dampak. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat lewat hidup mereka, sehingga usaha pekerjaan di tempat itu diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuduskan, sucikan semua pemimpin-pemimpin atau mereka yang ada dalam tempat pekerjaan. Supaya lewat hidup pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Jangan ada satu pun lewat. Mari berdoa untuk gereja Rock. Di mana saudara berada. Saudara dapat makan, dapat minum, dapat pelayanan dari gereja Rock. Berdoa saudaraku untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk pekerjaan Tuhan di sini. Apapun yang terjadi, kita minta kepada Tuhan. Janji Tuhan akan terjadi kegerakan rohani mulai dari Pulau Bali, dan kita harus berdoa untuk itu. Dan juga terus didengungkan 1000 gereja lewat Rock Ministry. Berdoa saudara, berdoa, semua omong di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, saya berdoa untuk lembah pujian dan gereja-gereja Rock dimanapun berada. Tuhan tolong, biarlah kuasa dan urapan-Mu turun, sehingga lewat gereja Rock terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi orang-orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, sesuai dengan janji Tuhan yang sudah diucapkan, akan terjadi kebangunan rohani di Pulau Bali. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah itu terjadi. Kami percaya pasti terjadi, pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan. Saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang belum menerima roti dan anggur? Rekan-rekan asyir akan membantu, silakan angkat tangannya. Baik, ada di depan asyir sebelah kanan. Baik, kalau semua sudah dapat, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Mari kita responi firman Tuhan yang hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Apakah kita hari ini ada bersama dengan keluarga ataupun dengan kerabat saudara? Mari sama-sama kita responi apakah kehidupan kita sama seperti Aquila dan Priscilla. Ataupun hari ini hidupmu tidak baik-baik saja. Masih ada kesempatan. Sebab dalam firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur. Mari kita ucap syukur keberadaan kita hari ini karena ada satu pribadi yang mau rela mati untuk kita, menggantikan dosa kita, menggantikan seluruh beban dalam kehidupan kita. Dan ia memecah-mecahkan berkata demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
biarlah kita mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, karya yang agung itu membebaskan kehidupan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan-lahan kita angkat anggur ini di tangan kanan kita. Di dalam darah ada perjanjian. Di dalam darah ada peneguhan. Di dalam darah ada kehidupan yang memberikan kehidupan baru dalam engkau dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata firman Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala kita untuk memperingati bahwa kita dimeteraikan oleh darah Kristus. Kita dimenangkan, kita dimerdekakan, dan kita memperoleh hidup yang baru. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kami bersyukur Tuhan, melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami, oleh tubuh dan darah-Mu, ku dijadikan baru dan aku dimerdekakan. Kami mau mengamini setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi roti yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu. Karena Allah telah menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau berkat. Apa yang engkau kerjakan, Allah membuat berhasil dalam kehidupanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam setiap kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Biar ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kemenangan, sama seperti di surga. Bawa pulang benih yang terbaik hari ini. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.